Shalom semua. Shalom, kasih lambaian tangannya dulu dong. Iya. Orang-orang yang berbahagia. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-jemaat semua yang diberkati berlimpah dengan sukacita, senyum yang terbaik, dan kita akan memulai ibadah raya kita via Zoom online di hari Minggu ini tanggal 26 September 2021. Dan saya juga menghimbau kepada jemaat-jemaat yang sudah hadir untuk membuka videonya atau on cam, dan biar kita bisa saling melihat ya. Sudah lama kita tidak melihat satu sama lain, hampir lebih dari 1 tahun. Dan ibadah ini akan berlangsung selama 1 sampai 1,5 jam. Dan saya juga mengajak agar suaranya di mute biar ibadah boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah raya GBI Dharma Wangsa Square, dan kita akan mulai ibadah kita dengan diawali dengan pembacaan Mazmur 91 dan kemudian dilanjutkan dengan Voice of Pentecost oleh Caca. Silakan Caca. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Salam Bapak Ibu, selamat pagi, lambaikan tanganmu saudara. Shalom, haleluya. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Saudara, kalau kita boleh ada pagi hari ini semua karena Tuhan. Katakan amin saudara. Dan pagi hari ini kita mau bersorak-sorai buat Tuhan, sebab dia baik, dia dahsyat. Mari saudara berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Ku diberi kuasa, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami mau bersorak-sorai karena Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar,
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak, yes Lord, haleluya. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Bapak Ibu katakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Sungguh besar. Mari angkat tanganmu saudara. Haleluya. Kami mau berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala. Sekali lagi, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Dia dahsyat. Katakan Yesus dahsyat. Katakan Yesus luar biasa. Dialah pelukis cakrawala. Katakan amin saudara. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Kasih Tuhan. Haleluya. Oh dahsyat Tuhan. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah Kaulah jalan kebenaran. Mari angkat tanganmu, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawa. Amin. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Katakan haleluya. Yesus Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan. Mari sekali lagi saudara. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya. Amin Tuhan, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik, yes Lord, Kau yang sanggup menyelamatkan. Kaulah jalan kebenaran. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Kami rindukan kuasa Allah. Yes Lord. Haleluya. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh. Datanglah
Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Dan pagi ini kami mau terus datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari bawa hidup kita pagi hari ini. Terus kita menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Dan Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, amin. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Tuhan, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Yes, Lord. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan ya Tuhan, setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dan pagi ini biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari lebih lagi Bapak Ibu katakan, inilah yang kami renungkan, inilah yang, yes Lord, haleluya, ya Tuhan, setiap waktu dan setiap nyanyian pagi ini bagi-Mu Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan Tuhan. Padamu biarlah manis kau dengar, Tuh manis kau dengar, kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka tanganmu saudara. Inilah yang kuradu, yes Lord. Amin, amin, amin Tuhan. Purabatak kalabaya satana. Amin Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka, dan hatiku, katakan, dan hati kami bersuka, dan
hati kami dan hatiku bersuka. Karenamu, mari saudara angkat suara, sembah Dia, muliakan namanya, besarkan namanya. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan. Kami tinggikan Engkau pagi ini, kami besarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hiralabayasyan, terus angkat saudara, angkat suaramu pagi ini, terus sembah Dia, muliakan namanya. Sharalabayaralabayasan daralabu, hiralabal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 ala
Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Yesus, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and is to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to you, yes Lord, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name, oh Lord, yes Lord. Hallelujah, oh Lord, for your name is great and worthy, yes Lord. Mari katakan dalam bahasa Indonesia, nyanyi pujian, yes Lord, amin, haleluya. Untuk pujian bagimu Tuhan, Engkau layak ditinggikan Tuhan, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak, amin. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagi, yes Lord, Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak di. Mari Bapak Ibu kita berbahasa roh, biar musik menyembah Tuhan. Mari berbahasa roh saudara. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Yes Lord, Engkau
Oh, layaklah Engkau ditinggikan pagi ini Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, katakan nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi saudara. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Berikan sorak-sorai buat Tuhan saudara. Haleluya. Yes Lord. Iralabatakalaban. Iralabayas. Iralabayasan. Iralabalala. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you, Lord. Worship you, yes, Lord. Oh, Jesus. Mari Bapak Ibu katakan to worship you, Lord. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you, Lord. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. I worship you, Lord. I worship you. I worship you. I worship you, Jesus. Jesus. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan. Haleluya. Hiralabaya sandaralabura lababa. Shekirirandaralabalaba. Huralabatakarabalaba. Shekirirandaralabalaba. Shekaralabalaba sandaralabalaba. Ribatakaralabaya sandaralaba. Ribaralabalabaya sakaralababa. Oh, mari saudara terus berdoa. Terus sembah Tuhan. Huralabalaba. Engkau layak disembah. Kuralabaya sandaralabal. Oh, ralab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 al. Shikaralabalabalabalabalabalabal. Oh, rabayaralabaya sandaralabal. Terus berdoa, saudara, terus berdoa. Oh, ralabalabalabalabalabalabalabalabal.
Terima kasih untuk kehadiran-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu di Kalvari. Kalau bukan karena karya-Mu, tak mungkin kami menghadap seperti ini. Saat ini kami mengalami segala kebaikan-Mu. Kau menanggung yang tidak enak supaya kami menerima kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Kau yang layak Tuhan disembah. To worship you. I worship you. I worship you. Jesus. Silakan Roh Kudus, ini acaramu. Ini kebaktianmu Tuhan. Silakan Kau mengajar kami. Pimpin hamba-Mu sebagai alat. Dan mengalirlah Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semuanya. Saya merasakan sekalipun ya air mata tuh nggak bisa ditahan karena sukacita dalam Roh Kudus, bukan karena sedih. Nah, saya ajak melihat Markus 1. Pertama Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anak yang kukasihi. Kepadamu aku berkenan. Ini suara Bapa. Lalu Tuhan Yesus melalui pencobaan di padang gurun. Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun dia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Tapi Tuhan Yesus berkemenangan. Saudara, dalam mengikut Tuhan, semua harus melalui padang gurun. Dan di gereja ini di bawah gembala yang untuk saya saudara ya, Pak Niko itu gembala yang paling baik. Penuh kasih, penuh pengertian, selalu beri kesempatan kalau kita salah. Ini padang gurun kita, sampai Roh Kudus mengubah kita. Jadi semakin serupa dengan pribadi Tuhan Yesus. Nah, sesudah keluar dari padang gurun, Tuhan Yesus tampil di Galilea. Di Markus 1 ayat 15, kata Tuhan Yesus, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah bicara tentang hadirat Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan soal makan, bukan soal minum, bukan. Tapi kerajaan Allah adalah persoalan kebenaran, yakin kalau kita diselamatkan. Kedua, kita mendapat damai sejahtera yang melampaui segala sesuatu. Dan ketiga, sukacita. Yang paling penting ada dalam 3 kata yang berikut. Oleh Roh Kudus. Dalam Roh
Kudus. Jadi kebenaran, damai sejahtera maupun sukacita itu harus dalam Roh Kudus. Kalau kita mencari di dunia, saudara ya, sukacita, bisa saja kita tempat yang paling indah, mau ke Danau Toba atau mau ke Rocky Mountains di Amerika atau ke Eropa, di Swiss mungkin ya, indah saudara, Austria. Tapi sesudah itu biasa lagi waktu pulang. Tapi dalam Roh Kudus sukacita itu beda. Kalau kita bisa menangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Wow, kalau kita bisa melihat Tuhan memulihkan atau menyembuhkan seorang yang sakit, yang percaya. Sukacitanya beda. Luar biasa Tuhan. Nah, Tuhan katakan, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Cara masuk dua hal. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Bertobat itu pasti, saudara. Karena Yohanes 3 ayat 3 ya. Tuhan Yesus katakan pada Nikodemus, kamu harus lahir baru dari air dan roh. Jadi kita harus alami baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Maka api Roh Kudus akan memurnikan kita. Ya, dan kita terima kerajaan Allah. Nah, hari ini saudara, bagaimana supaya kerajaan Allah itu tetap ada di dalam kita. Ada yang mengalaminya sejenak, lalu terpengaruh lagi oleh keinginan dunia, keinginan daging, dan itu hilang lagi. Tadinya kita sudah di bawah perlindungan Roh Kudus, roh kehidupan dalam Kristus Yesus, tapi karena kembali kepada dosa, kembali kepada keinginan-keinginan dunia, kita kembali lagi di bawah hukum maut. Dan siapa yang mau, saudara, ya, tetap harus ada dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah, hadirat Roh Kudus di dalam kita. Tuhan Yesus mengajar beberapa hal supaya kita mengerti bagaimana caranya hadirat atau kerajaan Allah tetap tinggal di dalam kita. Saya ajak melihat Matius 5, ucapan bahagia. Ini adalah tuntunan Tuhan Yesus supaya kita tetap berada dalam kerajaan Allah. Tidak tergoncangkan sekalipun dalam masa paling sukar sekalipun. Yang pertama, Tuhan Yesus katakan pada murid-muridnya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Lalu berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, di ayat 10 ini berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi di dalam 10 ayat ini ada 2 ayat yang mempunyai janji yang sama untuk tetap memiliki kerajaan surga. Dan yang pertama adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Lalu yang kedua adalah berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Saudara, saya akan coba menerangkan ini dari perspektif untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan. Untuk tetap Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kemanapun, kapanpun kita akan merasakan hadirat Tuhan dan dipimpin oleh Dia.
Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan diberkati yang miskin di hadapan Allah karena mereka memiliki kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah jangan langsung disalahartikan, tapi ada hubungannya memang dengan orang miskin. Kenapa, saudara? Pertama, orang miskin itu dalam keadaan sangat membutuhkan Tuhan. Karena nggak ada lagi yang nolong. Saudara. Ada yang sakit ke dokter mahal. Ada yang karena keadaan ekonomi tertekan income-nya. Jadi mereka berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan orang yang seperti ini akan merasakan hadirat Tuhan itu sangat kuat menyertainya. Bagi yang sudah pernah mengalami, saudara ya, pasti bisa benar Pak. Ya, miskin di hadapan Allah juga punya arti lain, ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin kita hidup berkelimpahan dalam segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke. Waktu Tuhan mulai memberkati kita, lalu dari keadaan miskin kita naik, makin diberkati, makin berkati sampai kaya. Jangan lupa, nah ini miskin di hadapan Allah. Jangan lupa bagaimana asal mulanya Tuhan mulai menolong kita. Dalam keadaan kita payah, dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita miskin. Maka hadirat Tuhan akan terus menyertai. Saudara. Yang bahaya terbesar adalah ya untuk satu negara bisa, untuk daerah bisa, untuk pribadi pun bisa. Di saat seseorang menjadi terlalu kaya dan tidak ingat bahwa dulu bagaimana keadaannya sebelum Tuhan tolong. Kita lihat Korea, saudara. Korea Selatan dulu sangat miskin. Kita ingat bagaimana pendeta Yonggi Cho ya mengumpulkan massa di lapangan untuk mengumpulkan uang untuk bikin satu tempat ibadah. Mereka sangat miskin. Bahkan untuk sampai di lapangan itu banyak yang mau berjalan kaki dan uang yang tadinya untuk taksi itu dipersembahkan ke gereja. Akhirnya berdirilah gereja yang akhirnya menjadi pengirim misionaris ke seluruh dunia. Saudara, orang Korea saat itu yang diutamakan adalah hadirat Allah. Hadirat Roh Kudus, kerajaan Allah. Prioritasnya adalah Tuhan Yesus dan hadirat Allah, urapannya. Tapi sesudah mereka diberkati, wow, menjadi raja-raja industri, Hyundai dan lain-lain, saudara ya. LG kita tahulah, banyak nggak usah disebut. Lalu prioritasnya berubah, saudara. Bukan lagi nomor satu gereja dan hadirat Tuhan, tapi mereka mencari kesenangan duniawi, K-pop, tarian yang ya memang laku, saudara ya. Tapi itu sebetulnya sangat berubah. Dan di mata Tuhan itu tidak terlalu bagus. Bahkan itu menyedihkan hati Tuhan. Begitupun kita. Kalau kita sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jangan sampai prioritas kita berubah. Yang dicari kemewahan. Yang dicari sukacita dunia. Hadirat akan semakin hilang dari kehidupan kita. Saudara, orang yang seperti ini mudah sekali menjauh dari Tuhan. Dan akhirnya bisa menjadi murtad. Kedua, diberkatilah mereka yang berduka cita. Enggak salah. Enggak, saudara. Ini kan bicara tentang mereka yang mengalami hadirat Tuhan. Orang yang sedang berduka cita bisa macam-macam. Satu, dia berduka cita karena melihat
Dia udah sampaikan firman Tuhan, tapi orang gak mau berubah. Udah dibaptis, udah terima Roh Kudus, masih gak mau berubah. Kalau dulu suka nipu, sekarang ada kesempatan dia tipu lagi. Nah, orang yang membawakan kebenaran-kebenaran pada orang yang seperti ini akan berduka cita karena, duh Tuhan kok begitu ya responnya. Jadi merasakan apa yang Tuhan rasakan. Ini juga berduka cita. Tapi bisa juga berduka cita secara pribadi. Waktu kita ada dalam pergumulan yang berat. Otomatis berduka cita. Tapi Tuhan katakan, di saat engkau bertobat, Roh Kudus akan memberikan sukacita kepadamu. Roh Kudus akan menghibur engkau dengan kasih-Nya. Sehingga kita tetap berkemenangan. Merasakan hadirat Tuhan tanpa henti. Ketiga, diberkatilah orang, berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Ini bicara tentang orang yang sombong, ya. Ingat, jangan pernah sombong karena waktu kita sombong Tuhan akan merendahkan kita. Waktu direndahkan, nah Tuhan hadirat kembali lagi. Waktu sombong, aku gak perlu Tuhan, segalanya ada cukup. Hartaku aja ada triliun. Ngapain? Aku gak perlu Tuhan. Dan itu banyak dilakukan di negara-negara yang dulu kekristenannya sangat nomor satu di Eropa, saudara ya. Seperti sekarang kita melihat, kita nggak perlu, kita nggak kerja juga, pemerintah kasih untuk hidup. Nah, saudara, ini akan kehilangan hadirat Tuhan. Tapi kalau kita tetap rendah hati, saudara, setiap kali kita menghadap Tuhan, to worship you I live. To worship you, I live to worship. Saudara, untuk menyembah Tuhan, kita perlu rendah hati. Bisa nyanyi, tapi bukan dari hati. Tapi kalau dari hati kita, aduh Tuhan terima kasih sampai hari ini aku masih boleh sehat, aku masih boleh hidup, aku masih boleh Engkau percayakan beritakan firman-Mu. Saya setiap hari berdoa, Tuhan buka pintu-pintu pelayanan. Lewat Zoom juga apa-apa. Mau langsung juga enggak apa-apa. Toh Engkau menyertai. Saya tidak takut tertular. Karena pasti roh kehidupan dalam Kristus Yesus melindungi. Tetap rendah hati. Musa adalah orang yang paling lembut. Dikatakan seperti itu dalam firman Tuhan. Nah, waktu kakaknya sendiri Miriam katain dia waktu dia menikah dengan orang Kusi. Tajam sekali perkataan itu. Musa cuman bilang, Maryam, perkataanmu tajam sekali. Musa gak marah, saudara. Hatinya terlalu mengasihi. Siapa yang marah? Tuhan. Tuhan katakan, saat ini juga kusta. Dan Miriam kena penyakit kusta. Siapa kamu berani mengatai hambaku yang sehari-hari bercakap-cakap dengan aku? Saudara, hati-hati. Kita berani mengatai orang yang dekat dengan Tuhan. Bukan orangnya yang marah, pasti enggak, saudara. Karena dia penuh Roh Kudus. Tapi Tuhan marah. Karena itu dikatakan jangan kamu menghakimi. Menghakimi cari-cari salah orang. Padahal kita sendiri juga masih melakukan yang sama. Kalau kita sudah mengatasi dosa itu, menasehati baik. Itu baik. Supaya dia bertobat. Tapi bukan untuk menjelekkan namanya. Keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Saudara, ini gak boleh berhenti.
selama kita hidup di bumi sampai di surga udah ketemu terus ya. Kita dalam kerajaannya sudah. Tapi selama di bumi terus harus lapar dan haus akan kebenaran. Jangan pernah merasa cukup atau puas. Nah ini saudara, prioritasnya harus lapar dan haus akan kebenaran. Karena Tuhan akan puaskan kita. Biasanya ya ini saudara, yang dari tadi itu Roh Kudus ingatkan, orang yang udah mapan, udah gak lapar dan haus kebenaran, nontonnya ya acara-acara dunia. Nyanyinya juga lain. I can't stop loving you. Lagu-lagu seperti itu. Atau ya udah gak usah. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang tetap lapar dan haus akan kebenaran, akan terus. Kalau ada Alkitab yang lebih lagi menjelaskannya, Alkitab dengan penuntun cukup baik saudara ya. Udah seri ketiga sekarang. Dan tebalnya itu makin lama makin tebal dan tulisannya makin kecil karena gak muat. Orang yang haus akan terus mengupgrade. Tapi selain itu belajar dari hamba-hamba Tuhan juga yang sudah mengalami. Pak Niko selalu ingatkan integritas. Sekarang saya sadar memang itu sangat penting. Karena kalau kita tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, kita akan jadi batu sandungan. Bukan orang bertobat terima Yesus, orang katakan, ya hamba Tuhan aja seperti itu, ngapain gue ikut Kristus. Saudara, di saat itu Tuhan katakan kalau kita menyesatkan orang yang baru bertobat, gantung aja batu di lehernya, lempar ke air biar tenggelam. Tuhan sangat tidak suka kalau kita jadi batu sandungan. Karena itu pertobatan harus terus menerus. Hasilkan buah sesuai pertobatan. Yang sudah liwat, sudah diampuni Tuhan. Jangan diulang. Bikin orang sakit hati aja. Yang berikut, berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka beroleh kemurahan. Kemurahan di sini bisa juga beberapa arti ya. Satu, kemurahan dapat berarti mudah mengampuni. Ya, setiap hari iblis akan mencoba membuat anak-anak Tuhan sakit hati. Tapi berbahagialah mereka yang mudah mengampuni. Karena mereka juga akan beroleh diampuni Bapa di surga. Selama kita simpan dendam, ini buka pintu saudara. Untuk si jahat menguasai kita. Pernah Tuhan Yesus mengajarkan ya di Matius 5 juga. Kalau orang marah, ya ini bukan marah yang biasa saudara ya. Ini marah sampai pikiran kita tuh biar mampus dia Tuhan. Biar cilaka dia Tuhan. Nah marah seperti itu Tuhan katakan engkau bahaya masuk neraka. Karena itu tugas kita hanya mengasihi. Mengasihi. Kalau orang salah sama kita ampunin, berkatin. Kalau Tuhan gak suka, Tuhan mau hukum, silahkan Tuhan. Kalau Tuhan mau ampuni, kita juga gak keberatan. Karena kita sudah mengampuni dan mengasihi dia. Saudara jangan keluar dari kasih Tuhan saya katakan. Kalau salah, bertobat. Jangan marah sama pengkhotbahnya. Ini firman Tuhan yang saya ngomong. Saya mengasihi semua. Kalau enggak, ngomong aja yang enak-enak. Tapi gereja yang benar itu seperti yang Pak Niko ngomong. Selalu ada pertobatan. Selalu ada teguran. Karena Tuhan mau kita semakin kudus.
semakin kudus. Nyombes. Peganglah tanganku roh kudus lorok setiap ku tak dapat jalan sendiri tanpa roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Roh Kudus, hadiratnya udah mulai tertumpah, saudara. Saya akan menyelesaikan dengan beberapa kesaksian. Ketua Youth kita yang membimbing, Ibu Rani, ada miom, ya, hampir setiap orang ada miomnya, saudara, ya. Tapi miom ini sudah membesar dan harus dikoret. Waktu HB-nya terlalu rendah karena terlalu banyak puasa, saudara. Dia perlukan darah. Saudara, hanya catatan kecil di dalam WhatsApp Kul Dharma Wangsa. Saya memerlukan darah tipe O. Kalau ada, silakan. Saudara nggak pakai lama-lama. Langsung Pak Roland pergi ke PMI. Serahkan darahnya. Saya tahu udah beberapa kali ada kasus seperti ini. Dan alasannya banyak. Wah, saya habis disuntik, saya nggak bisa, saya macam-macam. Tapi ini kasih Tuhan. Dalam unity yang begitu baik. Langsung Pak Roland, darah saya. Dan satu kawan lagi dari Rani. Akhirnya semua diatasi. HB naik, operasi 15 menit selesai. Dan sewaktu di operasi saya dengar Bu Rani cuma menyembah. 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 Dan Roh Kudus turut menolong dalam operasi. Saudara, ada lagi. Istrinya Pratna, orang kita dulu ya, Yud masih ingat ya, Pratna. Istrinya namanya Nita, saudara ya. Dia juga ada persoalan tumor. Dan dia takut. Dia saksi, dia takut. Ini kalau tumor ini ganas, bisa jadi kanker. Dan ini pun harus dioperasi. Lalu dia minta nasihat dengan keluarganya dan semua sudah mengajarkan jangan takut. Ya, Roh Kudus lebih besar dari segala ini. Dan itu betul. Dan waktu terakhir melalui Pak Eki dia Zoom, saya doakan sebentar. Dan Roh Kudus mengalir begitu kuat. Roh Kudus tidak memberikan ketakutan. Tapi dia berikan kuasa untuk percaya. Dia berikan kasih Yesus untuk bisa tenang. Penguasaan diri, tidak takut lagi. Maka waktu operasi dilakukan, ternyata tumornya jinak. Kalau jinak ya nggak apa-apa, udah beres, saudara ya. Kalau kanker atau ganas, nah itu repot, saudara ya, itu repot. Saya juga bersyukur kekasih kita Ibu Retno juga mengalami pertolongan Tuhan. Udah beberapa kali dalam hidupnya Tuhan selalu tolong dia dari maut. Dan ini kali pun sesudah pernah mengalami operasi gamma knife
di otak. Ya, MRI menandakan ada sesuatu yang masih, nah itu diperkirakan ada lagi saudara ya, tumornya. Tapi ternyata waktu ambil second opinion, ternyata itu bukan tumor. Itu hanya bekas luka dari operasi yang lalu. Kalau Tuhan menyembuhkan, Dia menyembuhkan sempurna. Amin. Itulah Tuhan Yesus kita. Saudara, saya nggak bisa teruskan karena waktunya ya. Mungkin lain kali akan diteruskan. Tapi saat ini kita mau minta kepada Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Ayo, come. Ora basanda. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Worship you. I worship you. I worship you. Ya labas, ya labor, ya labak. I worship you. Tolong ikuti doa saya. Semua katakan Bapa di surga. Sekarang kami dengar nasihat-Mu supaya tetap kerajaan-Mu ada di dalam kami. Ampuni kalau kami melanggar Tuhan. Basuh oleh darah Yesus satu kali lagi. Dan mulai saat ini kami mau jaga hati kami. Mau jaga perbuatan-perbuatan kami. Tolong letakkan tangan di atas kepalamu. Holy Spirit. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu. Yesus mengalir. Aku kutuk setiap benjolan-benjolan tumor kanker dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Kasihnya mengalir, saudara. Pasti ada beberapa orang yang saat ini sangat memerlukan kasih Tuhan. Kasih. Kasihnya mentahirkan hatimu. Beri kekuatan untuk mengampuni orang yang berkesalahan padamu. Mungkin kau tidak salah, tapi tetap ampuni, tetap berkati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus.
Terima kasih kepada Bapak Gembala kita, Pak Pendeta Bambang Rianto, untuk sharing firman-Nya. Biar Tuhan yang selalu memberkatin dalam setiap pelayanannya dan keluarganya. Saat ini saya akan membacakan persembahan dan persepuluhan dan juga pengumuman tentang informasi seputar kegiatan GBI Dharma Wangsa Square. Yang pertama, persembahan umum dan perpuluhan. Persembahan umum dan perpuluhan dapat ditransfer, jemaat transfer ke rekening BCA cabang Menara Ancol atas nama GBI Jalan Gatot Subroto di rekening BCA yang terlampir. Jika Bapak dan Ibu jemaat yang sudah mentransfer, harap dikirimkan bukti transfernya via WA ke nomor yang terlampir. Jika ingin mentransfer lewat barcode juga disediakan di sebelah kanan, ada barcode dengan GBI Jalan Gatot Subroto A. Kemudian pengumuman yang kedua, persembahan diakonia untuk misi dan gedung ke rekening BCA yang terlampir atas nama Tatang Wijaya. Bukti transfer juga silakan Bapak dan Ibu dan jemaat semua WA ke nomor handphone yang terlampir. Nah, saya mengundang untuk semua jemaat GBI, Ibu dan Bapak, kita bergabung dalam KUL GBI DS. Kebetulan saya juga ketua KUL untuk GBI DS. Saya berharap kita boleh bertumbuh bersama di KUL GBI DS setiap hari Rabu malam, jam 7 malam sampai selesai, dengan menggunakan Zoom, dengan meeting ID dan passcode yang terlampir. Saya juga mengundang untuk kegiatan healing prayer yang diadakan setiap hari Rabu dan Jumat jam 9 pagi sampai jam 10.30 pagi dengan meeting ID dan passcode yang terlampir. Silakan jemaat boleh bergabung di hari Jumat, hari Rabu dan di hari Jumat pagi. Kami juga mengundang untuk rumah doa online bersama generasi Yeremia, itu diadakan setiap hari Kamis malam jam 7 malam sampai jam 8 malam dengan ID dan passcode yang terlampir. Nah, ini dia ada pengumuman untuk Kids Church atau sekolah minggu. Itu akan diadakan ibadah anak minggu, sekolah minggu setiap minggu 2 kali dalam sebulan. Ada juga untuk ibadah KUL anak diadakan setiap hari Sabtu 2 kali sebulan via Zoom dengan meeting ID dan passcode yang terlampir. Untuk informasi lengkapnya boleh langsung kontak ke Kak Shalom di nomor handphone yang terlampir. Untuk Junior Church Service dan Youth Church Service, pengumumannya untuk Junior Church itu setiap minggu jam 8 pagi lewat Zoom dengan meeting ID dan passcode yang terlampir. Untuk informasi lebih lengkapnya dapat menghubungi langsung dengan Pinel di nomor handphone yang terlampir. Demikian juga untuk Youth Church Service, itu diadakan di minggu kedua dan di minggu ketiga jam 9 lewat 15 sampai selesai via Zoom dengan meeting ID dan passcode yang terlampir. Dan untuk keterangan informasi lengkapnya boleh langsung menghubungi Caca di nomor handphone yang terlampir. Nah, ibadah online GBI kita untuk Minggu 10 Oktober 2021 dan 17 Oktober 2021 itu akan diupload jam 7 pagi dan Ibu dan Bapak dan jemaat semua dapat menontonnya di YouTube GBI Dharma Wangsa Square. Pengumuman yang terakhir, kami juga mengundang kembali minggu depan kita akan ibadah raya via Zoom GBI Dharma Wangsa Square Minggu tanggal 3 Oktober 2021 mulai jam 9 pagi dengan meeting ID dan passcode yang terlampir. Dan ini nanti akan dilayani oleh
Bapak Gembala kita, Pendeta Bambang Rianto, dan disertai dengan perjamuan kudus serta perpuluhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan ke Caca untuk Pentakosta ketiganya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih buat pagi hari ini kami sudah ada di hadirat-Mu dalam ibadah kami di ibadah raya lewat Zoom ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau mengingatkan kami betapa perlunya kami dekat dengan Tuhan, betapa perlunya pentingnya hadirat Tuhan ada pada kami. Buat kuasa Roh Kudus itu ada pada kami, sehingga pengenalan Tuhan ada pada kami, dan kami akan terus melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan yang dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Diajar oleh Gembala kami. Kehidupan kami hari-hari ini yang mungkin tidak menyenangkan hati kami diingatkan untuk bertobat Tuhan. Biar kerajaan Allah itu datang pada kami, hadirat-Mu kembali pada kami, dan memenuhi hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Dan memberkati, mengurapi terus, dan beri kesehatan bagi Gembala kami Pak Pendeta Bambang Rianto, beserta keluarga besarnya, untuk melindungi dia dan berkati dalam pelayanan sebagai Gembala di GBI Nomor Square ini Tuhan. Dan sepagi ini kami bersepakat Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan kami, pemerintahan Presiden kami, Pak Joko Widodo, wakilnya Pak Maruf Amin, juga para menterinya Tuhan Yesus, gubernur, kepala desa sampai kepala desa. Tuhan berkati mereka semua yang bekerja, yang berkarya ini Tuhan Yesus, dengan hikmat Tuhan dan penuh takut akan Tuhan. Kami berkati apa yang dilakukan oleh pemerintahan kami Tuhan Yesus mengatasi pandemi ini Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan melawat bangsa Indonesia. Dari pandemi ini banyak orang diselamatkan, banyak orang bertobat Tuhan. Karena mereka Tuhan Yesus mencari pengharapan, mencari jalan keluar, dan itu hanya ditemukan di dalam Yesus saja. Untuk itu Tuhan, biar Tuhan melawat bangsa kami, memulihkan bangsa kami, dan berkati pemerintahannya Tuhan. Diberkati Tuhan Yesus hasil bumi, hasil industri, hasil laut bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, lembutkan hati bangsa Indonesia, curahkan roh kenal akan Kristus, agar bangsa Indonesia menerima Yesus sebagai Tuhan dan jujur sama pribadinya. Kami menolak semua tanus roh yang membuat onar, membuat bangsa ini pecah Tuhan Yesus, mencela bangsa Tuhan Yesus, intimidasi, roh kekerasan, roh maut, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Biar kuasa Allah memenuhi bangsa Indonesia, memenuhi rakyat Indonesia, bahkan memenuhi pejabat-pejabat pemerintah Indonesia, agar mereka melakukan hal-hal yang benar Tuhan Yesus untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, dan keadilan pun terjadi Tuhan. Orang-orang yang tertindas Tuhan bela haknya Tuhan, siapapun mereka Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami bersepakat, kami berdoa, mereka yang mengalami penindasan Tuhan lawat dan selamatkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Pagi ini juga kami bersepakat kami berdoa buat gembala sidang kami, Pendeta Insinyur Niko Notora Harjo, yang berkati juga keempat wakilnya. Tuhan berkati pemimpin gereja kami, Tuhan Yesus kesatuan hati, hikmat Tuhan penuh atas mereka, khususnya gembala sidang kami, mimpi wadah yang besar ini Tuhan Yesus. Berkati terus kesehatannya, kekuatan yang daripada Tuhan terus ada padanya. Kami berdoa juga bergembala cabang, gembala rayon kami Pak James, wakilnya Pak Edi, Tuhan berkati juga baik pelayanannya, baik jemaatnya, berkati Tuhan Yesus rumah tangga, keluarganya diberkati Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Bambang, Bu Indri, anak mantu cucunya semua diberkati Tuhan sebagai gembala cabang kami. Bekerja wakilnya Pak Tatang, Bu Ika, berkati mereka semua Tuhan Yesus, dan kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan terus ada pada mereka untuk terus memimpin wadah GBIDS ini Tuhan Yesus. Terima kasih berkati semua pelayan Tuhan yang mulai pagi hari ini. Berkati mereka semua dalam pelayan mereka lewat Zoom ini. Terus berikan ide, hikmat Tuhan untuk melakukan ibadah raya via Zoom ini. Tuhan Yesus lebih hari lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan berkati semua jemaat yang hadir maupun yang belum sempat mengikuti ibadah hari ini. Tuhan diberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan. Dan bersyukur pada kesembuhan dari rekan kami Rani Tuhan Yesus, Retno, dan semua keluarga yang mengalami Tuhan Yesus kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Berkati tiap rumah tangga, Tuhan Yesus pekerjaan mereka, pelayanan, bisnis mereka, usaha mereka, anak-anak yang bersekolah, Tuhan berikan hikmat. Kalau hari-hari ke depan Tuhan Yesus akan ada pertemuan tatap muka anak yang bersekolah. Tuhan lindungi dari sakit penyakit bagi anak kami semua Tuhan. Berikan perlindungan khusus buat mereka semua ya Tuhan Yesus. Dan semua anak-anak yang ikut pertemuan tatap muka di sekolah mereka juga Tuhan kami berdoa. Dan Tuhan juga melindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Dalam ibadah ini kami naikkan ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami meneruskan pelayanan kami, pekerjaan hari ini. Penuh dengan damai sejahtera-Mu Bapa, penuh dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan semakin penuh dengan kuat kuasa-Mu Roh Kudus. Semua itu menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah, limpah, limpah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Apa kabar? Salam semua. Boleh di-unmute ya, jadi ini bebas. Thank you Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih semua mau dengerin. Pasti Tuhan berkatin kalau kita lakukan. Dewi, thank you Pak. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Robert dan Yang sakit sembuh. Tuhan berkati semua. Bapak Ibu ini belum selesai. Jangan
Akan Terima dulu kasih sendiri. dulu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Oke. Nah, saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik. Armen foto dulu Armen. Oke Bapak Ibu, kita lanjut untuk kegiatan kita berikutnya sampai jam 10.30 ke depan. Oke, saya berharap semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Jadi nggak sehat secara rohani saja, tetapi sehat juga secara fisik. Katakan amin. Amin. Nah, kita mau stretching dulu nih Bapak Ibu. Semua tangannya boleh digerakin, boleh unmute, kemudian ikutin lagu yang aku nyanyikan ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Putar ke belakang. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Putar ke belakang. Putar ke belakang. Yeay, Bapak Ibu. Sip. Stretchingnya udah ya, karena kalau misalnya di Zoom, ini kelihatannya cuma dada ke atas, jadi kaki nggak kelihatan. Makanya exercise-nya hanya di bagian tangan-tangan saja. Saya berharap sehat semuanya dalam keadaan yang baik. Nah, kita akan mengadakan kegiatan games 5 menit ke depan. Contohnya gini, saya akan ambil satu ayat, Bapak Ibu baca ayatnya, kemudian cari benda yang ada di rumah Bapak Ibu. Oke, sekarang siapkan ayatnya semua. Maaf, Alkitabnya atau handphone yang ada Alkitabnya. Bendanya Saya benda apa, berharap Carmen? semua berpartisipasi. Kenapa? Bendanya maksudnya benda apa? Bendanya yang ada di ayat Alkitab. Nah, ini contohnya ya. Oke, ini aku dulu kasih contoh. Bilangan 24 ayat 24. Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim. Mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber. Lalu ia pun juga akan sampai ke kebinasaan. Berarti benda yang ada di situ adalah apa Bapak Ibu? Kapal. Kapal. Nah, aku ambil kapal. Kapal boleh ya? Kapal. Oke, siap. Nah, sekarang pertanyaan pertama ya, siap-siap Bapak Ibu, ini kita exercise, kita bergerak cari benda yang ada di rumah. Oke, Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42. Ayo cepat cari. Matius 10, 42. Nggak kelihatan nih mati. Air. Bukan air. Secangkir. Cepet cari. Oh, Kara. Luar biasa. Kara ini pertama ya. Bu Ika juga, Pak Tatang juga. Sip. Lanjut. Kejadian 32 ayat 10. Kejadian 32 ayat 10. Kejadian 3. Kejadian 32 ayat 10. 32. Ambil cepat Om Roland, ambil. Yang punya. Ayo. Tadi Karani sama Bu Ika. Nggak ada tongkat. Benar. Ini tongkat. Nggak ada tongkat. Ini tongkat. Oh, Om Roland punya tongkat. Ayo, sip. Akhirnya tongkat ini. Ini Oke. kecil. Itu sumpit Tante Nina, nggak boleh. Ibu Erna. Opung Emi. Udah. Tante Elizabeth. Tongkatnya di mobil. Good. Lanjut. Tapi yang tadi paling cepat Om Roland. Aku udah catat. Yeremia 51 ayat 34. Yeremia 51 ayat 34. Yeremia 31 ayat 34. Siapa ayo? 31 ayat 34. Ayo. Tante Opung Emi. Mangkok. Aku, Pebin. Mangkok. Bita. Apa itu Kak? Jawabannya Kak? Mangkuk. Ya betul. Nih. Kak Pelen juga udah bawa. Kak Rani juga bawa. Oke, good job. Erna juga udah bawa. Tapi yang paling cepat KP Bintang. Ini kebalikan nih. Lanjut ya Bapak
Bapak Ibu, masih semangat? Harus masih di dapur ya, Kak Armen. Gampang dapat. Keluaran 20 ayat 4. Keluaran 20 ayat 4. Patung. Gak punya patung. Apa ya? Iya tuh parolan. Ini patung anjing. Ini jadi patung. Petra. Ya boleh dong. Petra ya, Petra juara. Armen ini patung nih. Celengan. Lanjut. Petra tadi yang benar ya. Amsal 24 ayat 13. Amsal 24 ayat 13. Amsal berapa? Madu, Pak. Madu. Ayat 13. Ayo lari. Madu. Madu lagi habis. Oh ya, Ada madu. Madu. Kedengeran pakai handphone papa. Madunya mesti diangkat, Armen, jangan botolnya doang. Biar ketahuan itu madu. Nggak kedengeran suaraku di sini. Masih mau main atau udahan? Udah, aku live dulu ya. Oke, yang live silahkan. Tapi kita lanjut, masih ada beberapa. Lanjut ya. Kejadian 2 ayat 16. Tapi seru juga, Armen. Ya Tante, thank you. Nggak kedengeran. Kejadian 2 ayat 16. Kejadian 2 ayat 16 ya. Ya, Tante Vivi nggak jadi pulang. Pohon. Seru sih. Kejadian 2 ayat 16. Ayo. Pohon. Aduh, keluar Armen. Cari pohon kali. Bukan Parolan. Bukan pohon. Ayo, Buah. bukan kaktus, Bu. Bukan. Buah. Oh, buahnya aja. Ibu Erna, good. Aku ada buah. Buah. Oh, Bu Erna paling cepat. Buah. Buah ya, pisang tuh, makan pisang. Aku suka pisang. Lanjut ya. Ya. Pohon juga ada. Kejadian 27 ayat 17. Kejadian 27 ayat 17. Roti. Siapa tuh? Makanan. Ini permen aja saya, Karmen. Apa, Kak? Kiska. Permen aja. Roti. Iya, roti. Siapa nih ya? Permen. Kapelan. Biskuit. Tante Estella. Tante Vivi. Siapa itu permen? Bukan. Biskuit bukan roti ya. Oh, Tante Elizabeth juga makan roti. Oke. Sip, Bapak Ibu, tadi pemenang-pemenangnya banyak banget. Yang paling cepet ada Karani, Om Roland, KP Binta, Petra, Tante Pelen, Ibu Erna, sama satu lagi siapa? Tante Stella terakhir roti ya. Dan yang lainnya, thank you Bapak Ibu untuk semangatnya. Semoga tambah semangat memuji menyembah Tuhan, tambah semangat bergerak untuk olahraga, jangan lupa, sehingga kita nggak cuma sehat rohani tapi jasmani juga. Oke, kita akhiri ibadah kita dengan dokumentasi dengan foto bersama. Oke, semuanya boleh on kamera. Yang tadi udah ngos-ngosan boleh tarik nafas dulu. Semoga happy semuanya di hari Minggu ini. Oke, siap. Semua kamera, boleh minta bantuannya Om Roland foto ya. Oke, siap. Juga. Atau Petra juga bantuin ya Petra untuk foto. Oke, siap. Mohon dibuka semuanya. semua kameranya. Kak Lita, Kak Diana
bagiannya jadi satu ya? Ini udah di Oke, sini. sip, sip, Kasih sip. jempolnya 3. 1, 2, 3. Oke, 1 layar lagi ya. Lama. Nah, di mana kita? 1 layar lagi ya. 2, 3. Apa yang penting tak punya satu. Oh. Oke, thank you. Thank you. Tuhan Yesus berkati semua. Thank you. Kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hari Minggu, sehat Bye semuanya. bye.